Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you this morning? Today, I'm going to tell you a new material. Hari ini kamu akan belajar materi baru. It's about telling time, bagaimana cara menjelaskan waktu dalam bahasa Inggris. So, let's check it out. There are some tips. Sebelum mulai ke pembelajaran, Mizu akan berikan tips-tips untuk kalian belajar bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Tips yang pertama adalah hafalkan dulu angka 1 sampai dengan 59. You have to make sure kalau kalian memang bisa bahasa Inggrisnya 1 sampai dalam 59, baik itu penulisan maupun pengucapannya. Tips yang kedua adalah tentukan angka jam dan juga menitnya, jarum panjang dan jarum pendek. Misalnya yakin kelas 5 semua sudah bisa membaca jam ya. Dan yang ketiga, ucapkan dulu menitnya, baru jamnya. Tips yang keempat, gunakan istilah o'clock, past, to. Dan tips yang kelima, gunakan juga istilah a half serta a quarter. Istilah a half itu digunakan manakala jarum panjangnya menuju atau ada di angka 6 atau lebih 30 menit. Kalau lebihnya 15 menit dan kurang 15 menit, maka menggunakan istilah a quarter. Tips yang keenam, gunakan istilah o'clock kalau jamnya itu tidak kurang dan tidak lebih. Dan yang ketujuh, gunakan istilah pas kalau menitnya lebih, dan gunakan istilah to jika menitnya kurang. Yuk, perhatikan gambar berikut. Misalnya punya gambar jam di sini. Tadi misalnya sudah mengatakan bahwa ketika menitnya itu lebih, maka kalian menggunakan kata pas. Lebih 5 menit, berarti 5 pas titik-titik. Titik-titiknya ini diisi apa? Ini diisi jamnya. Lihat contoh. Contoh yang pertama itu adalah pukul 6. 6 itu berarti jarum panjangnya ada di angka 12 dan jarum pendeknya ada di angka 6. Tadi misalnya sudah mengatakan bahwa ketika jamnya itu tidak kurang dan tidak lebih, maka rumusnya adalah o'clock. Jadi, jam 6 itu bahasa Inggrisnya adalah it is 6 o'clock. O'clock, di sini ada keterangan o'clock-nya ya. 6-nya ini adalah bahasa Inggrisnya 6. Miss, kemudian bagaimana jika soalnya itu adalah jam 9? Mudah sekali. 9 bahasa Inggrisnya apa? 9. Pinter. Jam 9 pas, berarti it is 9 o'clock. Ya. Kita lihat contoh yang berikutnya. Jam 8 lebih 10 menit. Jam 8 itu berarti jarum pendeknya ada di angka 8, jarum panjangnya ada di angka 2. Ketika jarum panjang ada di angka 2, rumusnya adalah 10 past. Menyusunnya, it is 10 past 8. 8 ini diambil dari angka atau jamnya. Jam 8 maka 8. 8 lebih 10, it is 10 past 8. Ya, sini sudah ada rumusnya. Kalian bisa lihat, nanti silakan dicatat ya di buku tulis bahasa Inggris, ini rumusnya ini. Kemudian contoh yang berikutnya, jam 9 lebih 15, berarti posisi jarum panjangnya ada di angka 3. Ketika jarum panjang itu ada di angka 3, maka rumusnya adalah a quarter past. Jam 9 itu 9. Maka ketika disusun menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, jam 9.15 itu adalah it is a quarter past 9. Jam 9 lebih 15 menit. It is a quarter past-nya ini sudah sesuai dengan rumus, 9-nya sudah sesuai dengan jamnya. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya, jam 10 lebih 30 menit. Ketika lebih 30 menit, maka jarum panjangnya ada di taram di sini, di angka 6. Yang rumusnya adalah half past. Maka disusun menjadi sebuah kalimat, jadi it is half past 10. 10-nya dari mana? Dari jamnya depan ini, karena di sini adalah jam 10. Itu untuk rumus-rumus yang kalian gunakan manakala jarum panjangnya ada di antara angka 12 sampai dengan angka 6. Ketika nanti jarum panjangnya itu ada di antara angka 6 sampai dengan 12, berarti rumus yang kalian gunakan bukan pas lagi, melainkan to.
25 to. To itu artinya menuju ke jam yang berikutnya. Contoh, misalnya kasih contoh. Jam 10.40 menit. 40 menit itu berarti posisi jarum panjangnya ada di angka 8. Ketika posisi jarum panjangnya ada di angka 8, maka rumusnya adalah 22. 20 menit menuju ke jam berapa? Menuju ke jam 11. Sudah bukan jam 10 lagi yang dibahasa Inggriskan. Yang dibahasa Inggriskan jadi it is 20 to 11. Kenapa 11, Mizola? Karena menuju jam 11 atau menuju ke jam 11. Artinya adalah ini jam 11 kurang 20 menit. Iya, jadi ingat-ingat ketika kamu menggunakan rumus to atau ketika jarum panjangnya ada di bagian to di sebelah sini, maka yang dibahasa Inggriskan adalah angka setelah angka jamnya ini. Kalau jam 10 berarti yang dibahasa Inggriskan 11. Kalau jam 12 berarti yang dibahasa Inggriskan jam 1. Ya. Apakah masih ada contoh lagi? Kita lihat. Oke, satu lagi. Jam 9.45 menit. Jam 9.45 menit berarti jarum panjangnya ada di sini, di angka 9. Yang rumusnya adalah a quarter to. 9.45 bahasa Inggrisnya adalah it is a quarter to 10. 15 menit menuju ke jam 10. 10 itu adalah 10. Iya, seperti itu. Begitu anak-anak, itu tadi penjelasan dari Mizola. Semoga kalian paham. Untuk yang belum paham, silahkan nanti di play ulang video dari Mizola. Atau memang kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan you may call me or send me a text ke WhatsApp pribadinya Mizola. Thank you so much for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.